Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami di sini ingin mempresentasikan hasil dari kerja kelompok kami, yaitu tentang tindak pidana korupsi dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Yongki De Permana selaku moderator dan teman-teman saya. Di sini ada Adelia Wulandari, Salma Salsabila, Reni Kartika Putri, Linda Nurmalasari, dan Elga Yoanda. Oke, langsung saja untuk pemateri pertama akan dijelaskan oleh Adelia Wulandari. Untuk Adel dipersilahkan. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang sejarah pemberantasan tindak pidana korupsi. Berbagai upaya pemberantasan korupsi dilakukan oleh pemerintah sejak kemerdekaan, baik dengan menggunakan peraturan perundang-undangan yang ada maupun dengan membentuk peraturan perundang-undangan baru yang secara khusus mengatur mengenai pemberantasan tindak pidana korupsi. Tindak pidana korupsi bukan merupakan barang baru di Indonesia. Sejak zaman kerajaan-kerajaan terdahulu, korupsi telah terjadi meski tidak secara khusus menggunakan istilah korupsi. Setelah zaman kemerdekaan, Baik, saya di sini akan menjelaskan tentang di antara peraturan perundang-undangan yang pernah digunakan untuk pemberantasan tindak pidana korupsi. Delik korupsi dalam KUHP, Peraturan Pemberantasan Korupsi Penguasaan Perang Pusat Nomor Perpu 013 Tahun 1950, Undang-Undang Nomor 24 atau PRP tahun 1960 tentang tindak pidana korupsi, Undang-Undang Nomor 3 tahun 1971 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi, TAP MPR Nomor 9 MPR 1998 tentang penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas korupsi, kolusi, dan nepotisme, Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas korupsi, kolusi, dan nepotisme, Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi, Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2006 tentang pengesahan United Nations Convention Against Corruption atau disingkat UNCAC tahun 2003. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2000 tentang peran serta masyarakat dan pemberian penghargaan dalam pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi. Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2004 tentang percepatan pemberantasan korupsi. Selanjutnya yaitu latar belakang lahirnya delik korupsi dalam perundang-undangan korupsi. Untuk memahami delik korupsi yang diatur dalam Undang-Undang tentang Pemberantasan Korupsi, perlu meninjau latar belakang lahirnya ketentuan-ketentuan delik tersebut. Mengingat munculnya undang-undang korupsi yang lebih baru adalah untuk memperbaiki kekurangan yang ada pada undang-undang sebelumnya, termasuk adanya kelemahan pengaturan mengenai rumusan delik. Secara umum, lahirnya delik-delik korupsi di dalam perundang-undangan korupsi dapat dibagi ke dalam dua bagian utama. Baik, itu saja yang dapat saya sampaikan. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya. Baik, di sini saya akan menjelaskan delik korupsi yang dirumuskan oleh pembuat undang-undang. Menurut berbagai literatur, delik korupsi yang dirumuskan oleh pembuat undang-undang hanya meliputi 4 pasal saja, yaitu sebagaimana yang diatur dalam pasal 2, pasal 3, pasal 13, dan pasal 15, Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999, Janto Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi. Namun apabila kita perhatikan secara seksama, apa yang diatur dalam pasal 15 undang-undang tersebut sesungguhnya bukanlah diatur dalam pasal 15.
Undang-undang tersebut sesungguhnya bukanlah murni rumusan pembuat undang-undang, akan tetapi mengambil konsep sebagaimana yang diatur di dalam KUHP. Lalu selanjutnya tentang delik korupsi yang diambil dari KUHP, delik mana dapat kita bagi menjadi dua bagian, yaitu yang pertama, delik korupsi yang ditarik secara mutlak dari KUHP. Yang dimaksud dengan delik korupsi yang ditarik secara mutlak dari KUHP adalah delik-delik yang diambil dari KUHP yang diadopsi menjadi delik korupsi sehingga delik tersebut di dalam KUHP menjadi tidak berlaku lagi. Lalu yang kedua, delik korupsi yang ditarik tidak secara mutlak dari KUHP. Yang dimaksud dengan delik korupsi yang ditarik tidak secara mutlak dari KUHP adalah delik-delik yang diambil dari KUHP yang dengan syarat keadaan tertentu, yaitu berkaitan dengan pemeriksaan tindak pidana korupsi. Ya baik, di sini saya akan menjelaskan tentang delik korupsi menurut Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 JO, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001. Untuk mempermudah pemahaman, penjelasan di atas delik-delik korupsi dalam undang-undang dilakukan berdasarkan perumusan delik sebagaimana dijelaskan pada bagian terdahulu, yaitu delik korupsi yang dirumuskan oleh pembuat undang-undang dan delik korupsi yang ditarik dari KUHP, baik secara langsung maupun tidak secara langsung. Namun, tidak semua delik korupsi di dalam undang-undang yang akan dijelaskan di sini, tetapi beberapa perbuatan korupsi yang utama dan umum saja termasuk mengenai gratifikasi yang belum banyak dipahami oleh masyarakat. Adapun delik-delik korupsi yang diatur dalam undang-undang adalah yaitu Pasal 2, Pasal 3, Pasal 13, Pasal 15, Pasal 5, Pasal 11, Pasal 12, Pasal 6, Pasal 7, Pasal 8, Pasal 9, dan Pasal 10. Selanjutnya ada gratifikasi. Gratifikasi hanya ditujukan kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara sebagai penerima suatu pemberian. Pemberian itu akan dianggap sebagai suap apabila dapat dibuktikan bahwa diberikan berhubung dengan jabatannya yang berlawanan dengan kewajiban atau tugasnya. Sifat pidana gratifikasi akan hapus dengan dilaporkannya penerimaan gratifikasi itu oleh pegawai negeri atau penyelenggara negara kepada Komisi Pemberantasan Korupsi. Pada prinsipnya, gratifikasi adalah pemberian biasa dari seseorang kepada seseorang pegawai negeri atau penyelenggara negara. Dalam praktek, pemberian seperti ini kerap dijadikan modus untuk membina hubungan baik dengan pejabat sehingga dalam hal ini seseorang tersangkut suatu masalah yang menjadi kewenangan pejabat tersebut. Kepentingan orang itu sudah terlindungi karena ia sudah berhubungan baik dengan pejabat tersebut. Oke, terima kasih buat teman-teman yang sudah menjelaskan. Jadi kesimpulannya, di Indonesia tindak pidana korupsi diatur dalam berbagai peraturan perundang-undangan. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi menjadi landasan utama dalam upaya pemberantasan korupsi di negara ini. Undang-undang ini meliputi berbagai tindakan korupsi seperti suap, gratifikasi. Gratifikasi itu penerimaan hadiah atau keuntungan sebagai imbalan untuk mempengaruhi tindakan atau keputusan seorang yang berwenang. Markup itu menaikkan harga produk atau jasa dari biaya aslinya untuk mendapatkan keuntungan yang lebih tinggi. Kalau kolusi itu kerjasama ilegal antara pihak-pihak yang berkompetisi untuk mencapai keuntungan bersama dengan merugikan pihak yang lain. Kalau nepotisme itu pemberian perlakuan istimewa kepada anggotanya tanpa mempertimbangkan kualifikasi atau kemampuan mereka. Jadi itu, dan masih banyak perbuatan korupsi lainnya. Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dibentuk sebagai lembaga yang bertanggung jawab dalam pemberantasan korupsi. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Selebih kurangnya mohon maaf. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.